semuanya. Oke, jadi kami dari grup homoseksual. Jadi kami dari grup yang membahas topik homoseksual, yaitu homoseksual dilegalkan secara hukum atau dilarang secara hukum ditinjau dari etika Kristen. Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih homoseksual itu. Jadi di sini homoseksual berdasarkan KBBI adalah keadaan tertarik terhadap orang dari kajian pustaka secara psikologis. Itu adalah ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Dan jika ditinjau dari etika Kristen, sampai sekarang itu kalau misalnya ada saintis yang mau replikasikan this theory itu mereka nggak bisa, which makes this theory more invalid. Hal yang paling penting etika Kristen, tapi karena request Mr. Andrea saya akan karena peraturan Mr. Andrea saya akan langsung summarize. Jadi intinya kita tidak bisa mengubah apa yang datang dengan biologis, karena biologis atau kognitif. Karena seorang anak cara mereka dibesarkan. Jadi for someone to be another sexual orientation and straight, we cannot control it. They cannot control it. It's their environment or how they live their life. But what we can do as a country yang kita bisa lakukan secara hukum adalah kita tidak melegalkan homoseksualitas, karena kita adalah negara yang dibangun atas undang-undang di mana Pancasila sila pertama adalah keutuhanan yang Maha Esa, dan semua keenam agama di dalam negara ini semuanya mengatakan homoseksual adalah hal yang salah. Mengkonfirmasi dari statementnya tadi bahwa homoseksualitas itu tadi termasuk yang pendekatan biologisnya tadi memang tidak bisa disalahkan ya orangnya, atau memang pendekatan biologis itu sebenarnya tidak bermakna. Kalau boleh saya konfirmasi lagi, kok saya tangkap tadi seolah-olah berbeda dengan presentasi dari data-data penelitiannya. Coba mohon dikonfirmasi dulu, apakah kalian setuju dengan ada faktor biologis sebagai penyebab homoseksualitas? Kalau misalnya kita mau tahu studi itu reliable or not, kita tentunya harus benar-benar melihat itu dia partisipannya berapa, dia itu melakukan survei atau teori itu berdasarkan apa, dan dia memakai kayak base information itu apa. Nah kalau seperti yang sudah saya mengatakan itu, Brandon Sitch itu melakukan survei with the participant of 477,000 orang laki-laki, perempuan yang homoseksual itu, laki-laki dan perempuan yang homoseksual. Kan itu partisipannya itu sudah besar. Nah terus ini itu Brandon Sitch itu so far itu dia itu sudah mempunyai empirical evidence. Nah terus mereka habis empirical evidence pun itu juga bisa predictable, dan ini dari psikologi itu ada pendekatan to see whether a study is valid or not, itu yang namanya TCAP gitu mister ya, ada testable dan sebagainya. Nah yang Dr. Jim Hammer pertama itu yang 1993 itu enggak testable gitu mister. That's one of the reasons why we can say kayak secara biologis yang kromosom XQ28 itu tidak valid gitu mister. Oke, mungkin terakhir setelah kali jauh banyak penelitian, tetapi yang terjadi adalah sangat real, orang terinfeksi dan nyata ada korbannya. Begitu juga dengan homoseksualitas, itu banyak terjadi, lalu kemudian ada banyak orang merasa saya ditakdirkan seperti ini, begitu. Nah, apa jawabannya ketika ada orang yang ngomong gini? Ini terakhir ya saya. Berarti kayak ada orang yang ngomong kalau misalnya ya, jadi secara metodologi itu memang terbatas. Setiap research atau eksperimen secara metodologis itu ada limitationnya. Betul. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Ini yang terakhir. Saya boleh tanya Mister dulu. Apakah Mister menyamakan virus dengan orientasi seksual? Bukan itu, maksud saya di dalam menarik konklusi terhadap suatu eksperimen, terhadap hasil dari penelitian, itu memang sangat spesifik, localized gitu kan. Tidak bisa kamu mengeneralisir semua itu, akhirnya oh kalau penelitian ini tidak
valid atau apa, ada limitasinya, lalu kemudian wah kamu menegasi statement itu, gitu loh maksud saya, logikanya seperti itu sih. Ya tentunya itu semua study itu tentunya ada limitationnya ya Mister. Itu kayak it's only kayak whether limitationnya itu bisa di accept atau enggak, whether kayak apa yang kekurangannya itu masih make it that theory or that study valid kan Mister. Nah terus kalau misalnya so far itu kayak yang di kayak dari hasilnya Brandon Siege itu yang terakhir itu 8 hingga 25% itu so far itu kayak belum ada kayak research yang lebih lanjut to see whether this is kayak benar-benar terbukti atau enggak, tapi itu kayak apa namanya kayak that's the last kayak valid information gitu yang paling riset gitu Mister, kayak dibandingkan yang bertahun-tahun. Memang mungkin saya mau bertanya seperti ini, sebenarnya homoseksual itu buat Anda, konklusi Anda itu merupakan apa? Maksudnya ini termasuk masalah, kenapa dianggap sebagai sebuah masalah? Selama tidak mengganggu Anda, that's okay kan? Ini orientasi seksual saya dan selama tidak mengganggu Anda, saya pikir that's still okay. Oke, jadi kan kita di Indonesia berdasarkan Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita balik lagi ke etika Kristen. Jadi homoseksual itu sebenarnya ya memang gak ngerugiin siapa-siapa, tapi dia itu udah secara nggak langsung dia ngerugiin dirinya dia sendiri dan juga ngerugiin orang lain karena perlakuannya dia itu bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, oke. Sedikit supaya kubu-kubu Pak. Jadi sesuai dengan judul topiknya, homoseksual dilegalkan secara hukum atau dilarang secara hukum ditinjau dari etika Kristen. Tadi kalian menyetujui bahwa tidak dilegalkan. Berarti kalian mengambil posisi bahwa homoseksual itu harus dilarang secara hukum, ditinjau dari etika Kristen. Seperti itu. Nah, kalau homoseksual dilarang secara hukum, ke audiens silakan ke Ini adalah bahasa Hebrew untuk ayat Levitikus 18:22 yang secara langsung diterjemahkan, "Thou shalt not lay with mankind as with womankind. It is an abomination." Diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, maksudnya seorang laki-laki tidak boleh tanda kutip tidur dengan seorang laki-laki yang lain seperti laki-laki dengan perempuan. Ini sangat jelas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu seharusnya bersama, dan laki-laki dengan laki-laki bila mereka maupun tidur bersama hanya atau sampai menikah adalah satu hal yang salah. Kamu udah bisa ditolak dong. Kok jadi sama debat sama saya? Kita ikhlas sama saya. Tapi udah mulai dari ikhlas. Tapi kan gini loh, Mr. Andres juga menjelaskan kalau kita semua manusia kita memiliki hati nurani kan? Tuhan melihat hati nurani kita. Free will. Ya, satu ya. Satu ada bagian free will. Ya, langsung saja. Satu ada bagian free will di mana kita boleh pilih apakah whether or not kita mau melakukan dosa tersebut. Tapi whether we cannot completely cease sin,